Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya dalam channel Ilman Maulana. Saya akan coba menjelaskan tentang jarak antar garis. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan jarak antar titik ya. Untuk jarak antar titik itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sama untuk jarak antar garis juga menggunakan rumusnya itu juga ya. Jadi kalau dalam hal mengerjakan matematika itu kita lupa rumus tidak usah khawatir. Yang harus dikhawatirkan itu kita kalau lupa napas. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita coba mencari tahu apa sih yang dinamakan jarak antar garis. Jarak antar garis adalah jarak yang diukur dari suatu garis ke garis yang lain ya. Misalnya seperti ini. Kita mau mengukur jarak dari KL ke MN. Nah, jaraknya itu berapa? Jadi untuk mengukur jarak, kembali ke pembahasan sebelumnya, kita harus lurus, tidak boleh belok. Maka garis yang tegak lurus di antara kedua garis tersebut adalah garis ML. Ini siku-siku, ini juga siku-siku ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lain? KO dengan PL sama gitu. Kenapa dinamakan sama? Karena kedua garis ini sejajar, jadi akan lebih mudah untuk mengukurnya. Beda halnya kalau garis tersebut bersilangan seperti itu. Ada lagi kalau misalnya seperti ini. Nyari jarak dari garis KL ke RQ. Nah, kita tidak bisa menyebutkan bahwa jaraknya ini adalah sama dengan ML, tidak bisa. Kenapa? Harus lurus. Sedangkan ML ini jarak dari KL ke MN. Yang ditanyakan misalnya dari KL ke RQ ke sini yang atas. Nah, berarti kita harus membuat suatu garis yang tegak lurus. Tidak boleh belok. Kalau ke sini berarti tidak kena ya garisnya. Maka kita harus hubungkan kedua titik ujung garis tersebut ke sini ya. L ke Q sudah nyambung, kemudian R ke K. Nah, inilah jarak yang dimaksud. Jadi jarak dari garis ke garis itu beda, tidak bisa seenaknya kita mengatakan seperti itu ya. Kenapa? Karena harus tegak lurus. Jadi jaraknya itu adalah LQ atau bisa KR. Kenapa bisa sama? Karena ini sejajar ya. Jadi ini kalau kita lihat dari ujung sini, tampilannya kita geser ya, kita putar balok kubus ini ke arah depan seperti ini. Nah, akan terlihat sama seperti ini juga, akan terlihat lurus. Maka di sini adalah tegak lurus seperti itu ya. Nah, untuk mencari LQ ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Yang jadi permasalahan pada latihan-latihan soal yang sudah saya berikan sebelumnya pada pertemuan daring itu adalah yang dicari garisnya itu bersilangan. Seperti apa bersilangan? Misalnya garis OP dengan QM ya, ini kan bersilangan. Kalaupun dihubungkan ini akan pusing ya. Ini akan menjadi pusing tuh. Ini ke sini dihubungkan, ini ke sini. Itu tidak sebidang ya. Kenapa? Karena bersilangan seperti itu. Nah, atau contohnya lagi kalau yang di soal itu adalah yang ini ya. Yang ini
Nah, KN, garis KN dengan QL. Nah, seperti ini. Maka cara yang harus kita ambil itu seperti apa, Pak? Tinggal begini saja. Buatlah KN ini menjadi satu bidang dengan LQ, ya. Caranya bagaimana? Seperti ini. KN ini dibuat dulu dalam sebuah bidang. Bidangnya kita ambil bidang yang ini, ya. Kenapa? Karena yang mencakup titik N dan titik K adalah bidang KN RO. Maka kita ambilnya bidang yang sama. Pak, kenapa nggak KLOP gitu? Ya N-nya nggak ke bawah, jadi garisnya nggak ke bawah, ya. Baik, kita buat bidang seperti ini terlebih dahulu. Setelah begini, kita buat garis yang sejajar dengan LQ. Yang mana? KR. Kita buat garis di sini, ya. Buat garis di sini. Setelah ada garis di sini, kita proyeksikan dari KL ke RQ, dari KLQ ke KR, ya. Proyeksikan. Nah, proyeksinya itu adalah Q ke R, L ke K. Nah, kemudian buat juga proyeksinya dari ketiga, dibuat titik beratnya. Nah, titik beratnya ini dibuat juga proyeksinya seperti ini. Ini akan terjadi proyeksi di sini. Nah, ini belum bisa dikatakan bahwa jarak yang diminta adalah yang ini, ya. Itu belum bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini yang diminta adalah garis KN, ya kan? Sedangkan garis KN ini di bawahnya. Maka buatlah proyeksi yang satunya ini sini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini akan jelas terlihat bahwa oh iya betul, jarak yang diminta itu adalah garis yang ada di tengah, seperti itu, ya. Karena garis yang di tengah itu sejajar dengan KL, maka kita anggap saja garis yang di tengah itu panjangnya sama dengan KL. Ada satu permasalahan yang cukup unik, di mana saya menemukan adanya permintaan untuk mencari jarak antara garis, di mana bangun ruangnya ini merupakan sebuah balok, ya. Garisnya itu garis bersilangan, sehingga kita harus membuat suatu proyeksi antara garis tersebut dengan kebetulan di sini bukan dengan garis lagi, melainkan dengan bidangnya, yaitu bidang yang diminta dan garisnya itu adalah ini U, ya. Garis UV ke bidang QR ke W, ya, W T. Nah, bidang yang diminta adalah bidang yang miring ini, sedangkan garis yang dimaksud adalah garis UV ke bidang QRWT. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti mencari jarak antara garis, kita harus proyeksikan terlebih dahulu, apalagi di sini garis tersebut bersilangan, ya. Jadi untuk proyeksi tentu jatuhnya ini si titik-titik yang ada pada garis UV itu harus
tegak lurus dengan bidang IR WT seperti itu ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu tegak lurus atau tidak? Jadi kita sembarang saja dulu kita buat seperti ini, seolah-olah ini tegak lurus ya, tegak lurus untuk titik U ya, untuk titik U. Kemudian titik P kita buat seolah-olah ini adalah tegak lurus sini ya. Nah, ini tegak lurus, sehingga kita bisa katakan bahwa garis UP ini diproyeksikan ke titik yang ada pada bidang QRWT seperti itu ya, sehingga terjadilah jarak, dimana jarak yang diminta adalah jarak dari titik U ke hasil proyeksinya. Kita ibaratkan misalnya di sini ON ya, kita misalkan di sini N, titik proyeksi dari V kita buat menjadi titik N pada bidang QRWT ini. Kemudian dari U proyeksinya merupakan titik O di sini. Nah, untuk memastikan bahwa proyeksi tersebut tegak lurus, maka kita harus membuat suatu bidang yang memang bisa membuktikan hal tersebut. Bagaimana caranya? Kita ambil salah satunya, yaitu segitiga QUT. Nah, kita ambil bidang yang ada di sini di depan biar lebih mudah. Kita gambarkan lagi seperti ini. Hanya dibentuknya dalam bentuk 2 dimensi ya. Nah, kita langsung saja seperti ini. Oke, ini T, ini U, dan ini Q. Setelah terlihat bidangnya seperti ini, maka kita pastikan bahwa titik U ini diproyeksikan secara tegak lurus ke garis yang mana? Ke garis QT. Nah, maka ini harus tegak lurus. Nah, untuk memperkuat ini semua, bagaimana caranya? Kita harus pastikan dulu bahwa ini tegak lurus dengan cara bagaimana? Ini kan segitiga ya. Kita masih ingat pelajaran waktu SD yang namanya luas segitiga itu seperti apa? Jadi luas segitiga rumusnya waktu SD itu adalah setengah alas kali tinggi, begitu ya. Oke, dengan begini kita bisa memastikan bahwa segitiga TUQ itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini luasnya. Hanya kita bisa memilih karena di sini ada 2 siku-siku ya. Pertama siku-siku di U, kedua siku-siku di O di sini ya. Nah, berdasarkan rumus ini, maka kita bisa bandingkan antara luas segitiga TUQ dengan menggunakan alas sebagai TQ dengan tinggi OU, atau dengan alas TU dengan tinggi UQ seperti itu ya. Pertama kita buat dulu TU ini sebagai TQ ya, yang sebelah kiri bawah itu TQ sebagai alas. Maka buat setengah dengan alas TQ dikali tingginya itu OU. OU akan sama dengan setengah, kita gunakan alas TU dengan menggunakan tinggi UQ. TU dikali UQ. Iya, seperti itu. Ini kan sama-sama juga segitiganya, yang ini juga TUQ juga gitu ya. Maka pasti akan sama hasilnya pun. Hanya di sini bukan ke sana maksud saya. Yang mau kita cari kan jarak dari UV ke bidang ini. Maka
untuk garis UO ini sudah mewakili jarak dari garis UV ke bidang QRWT, karena ini sejajar nih. QN ini akan sejajar dengan UO ya. Maka kita cukup dengan mencari UO saja yang ini. Ya, lanjutkan. Ini akan menjadi habis dibagi ya. Kemudian UO akan sama dengan TQ-nya pindah ke ruas kanan menjadi dibagi ya. TU dikali UQ dibagi TQ. Sudah seperti ini saja. Apa yang belum diketahuinya? Kan di sini 6, TQ 6, QR 6, kemudian PT 10 ya. Apa yang belum diketahui TQ? Ya silahkan cari TQ dengan menggunakan rumus Pythagoras. Tetap sisi miring akan sama dengan, kita gunakan PQ kuadrat ditambah PT kuadrat. Hasilnya adalah 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat, dan hasilnya adalah 36 tambah 100 sekitar 136, seperti itu ya. Sudah, tinggal cari saja rumus, masukkan saja rumusnya ke sini ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.